Apa kabar kalian hari ini? Tentunya semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat meski belajar dari rumah. Oke, berjumpa lagi. Bertemu lagi dengan Uzuma pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi Al-Islam, yaitu bab fikih atau ibadah, yaitu sholat sunnah. Terlebih dahulu kita awali pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, semoga dengan bacaan doa mengawali pembelajaran kita pada hari ini, pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar, mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Nah, sebelum kita masuk ke materi tentang sholat sunnah, terlebih dahulu akan kita bahas ya, yaitu tentang ibadah yang akan pertama kali dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Itu adalah ibadah sholat. Jadi ketika nanti kita bertemu dengan yang namanya akhirat, maka amalan yang akan pertama kali dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah adalah ibadah sholat ya, yang akan dihisab pertama kali oleh Allah. Nah, sholat sunnah artinya adalah ibadah yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan ketika ditinggalkan tidak apa-apa. Apa saja macam-macam sholat sunnah yang akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini, yaitu ada sholat sunnah munfarid, ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah duha, ada sholat sunnah tahiyatul masjid, dan ada sholat sunnah safar. Akan tetapi yang akan kita bahas materi sebelum penilaian tengah semester 1 yaitu adalah tentang sholat sunnah munfarid dan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah munfarid, sholat sunnah yang dilaksanakan secara sendirian atau dilakukan tidak berjamaah. Macam-macam sholat munfarid ya, yang pertama ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah duha, ada sholat sunnah safar, dan ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Apa saja keutamaan yang bisa didapat ketika melaksanakan sholat sunnah munfarid? Yang pertama adalah sebagai penyempurna sholat wajib. Yang kedua, akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Yang ketiga, akan dilindungi oleh Allah. Dan yang keempat, amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang akan kita bahas pertama kali adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Setelah tadi kita tahu apa itu sholat munfarid dan keutamaan dari sholat munfarid, maka kita akan lanjut ke sholat sunnah rawatib. Mahwa sholat sunnah rawatib, apa pengertian maksud sholat sunnah rawatib? Adalah sholat sunnah yang waktu pelaksanaannya mengiringi sholat fardu 5 waktu. Ada yang dilakukan sebelum dan ada yang dilakukan sesudah. Sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat 5 waktu, sholat fardu, disebut dengan sholat sunnah rawatib qobliyah. Ingat, rawatib qobliyah
adalah sholat sunnah ya, 2 rakaat yang dikerjakan sebelum sholat 5 waktu. Yang kedua adalah sholat sunnah rawatib ba'diyah, artinya sholat sunnah yang dilaksanakan atau dikerjakan setelah sholat fardu. Itu macamnya. Kemudian kalau sholat sunnah rawatib ditinjau dari segi hukumnya terbagi menjadi 2. Ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi 2. Ada sholat sunnah rawatib muakkadah, ada sholat rawatib ghairu muakkadah. Sholat sunnah rawatib muakkadah adalah sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan karena selalu dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa saja yang termasuk dalam sholat sunnah rawatib muakkadah? Ada 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Kedua, sholat sunnah ghairu muakkadah, yaitu sholat sunnah yang kurang dianjurkan untuk dilaksanakan. Karena pada zaman dulu Nabi Muhammad SAW tidak selalu melaksanakan sholat tersebut. Pembagian atau macam dari sholat sunnah rawatib ghairu muakkadah terdiri dari 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 4 rakaat setelah sholat isya. Nah, kemudian yang termasuk macam-macam sholat sunnah rawatib. Kalau tadi ada pembagian dari segi hukumnya, sekarang ada macamnya sholat sunnah rawatib. Yang pertama ada sholat fajar. Yang kedua ada sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat duhur. Yang ketiga ada sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Yang keempat ada sholat sunnah sebelum dan setelah sholat maghrib. Dan yang terakhir sholat sunnah sebelum dan setelah sholat isya. Nah, anak-anak yang Usma banggakan dan Usma sayangi, itu tadi materi tentang ibadah fikih yang kita bahas pada pertemuan pagi hari ini, yaitu tentang sholat sunnah. Kalau nanti ada pertanyaan yang masih belum jelas tentang materi yang disampaikan Usma, bisa dicatat di nomor di bawah ini ya. Paham anak-anakku semuanya? Oke, kalau udah paham, kita akhiri materi pembelajaran kita pada pertemuan pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya Usma mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat meski belajar dari rumah.